Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run One Mix Light Armor. Baby, come on, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. Now you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space, and I can't deny how badly I need you now. 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 Terima kasih banyak untuk One Mix yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. One Mix, mungkin sebagian besar teman-teman masih asing dengan brand yang satu ini. Saya pribadi sebenarnya udah tahu ada brand One Mix, cuman memang belum familiar aja di telinga kita. Terutama pelari-pelari di Indonesia juga masih asing banget sama yang namanya One Mix. Padahal seri-seri larinya One Mix itu udah banyak dan bisa dibilang kualitasnya nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan yang saya pegang ini adalah Light Armor serinya, line up-nya namanya. Light Armor ini merupakan sepatu racernya atau sepatu berkarbon plate. Termasuk salah satu super shoes karena sudah mempunyai teknologi carbon plate. Tapi apakah memenuhi ekspektasi kita atau apakah bisa bersaing dengan top tier shoes yang lain? Jadi langsung kita bahas aja. Mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, beratnya ada di angka 260-an gram. Ini untuk sepatu lari termasuk standar. Jadi tidak di atas 300 gram, tidak di bawah 250 gram. Cuman sayangnya biasanya sepatu racer yang berkarbon plate itu di bawah 250 gram lah setidaknya. Bahkan banyak juga yang di bawah 200 gram. Jadi untuk kategori racer ini termasuk heavy racer ya. Tapi kalau sepatu lari secara keseluruhan sih ya standar aja. 260 itu masuk kategori standar. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh, yang mana meshnya adalah translucent atau transparan. Ini kelihatan banget isi dari sepatu ini. Kalau teman-teman pakai kaos kaki gitu ya, warna kaos kakinya kelihatan banget. Atau nggak pakai kaos kaki lah, katakanlah seperti itu, kakinya bakal kelihatan banget karena ini transparan banget ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat isinya lah. Sepatu ini translucent dengan tujuan tentu saja breathable-nya. Karena memang sepatu ini termasuk breathable banget. Pada saat saya pakai di first run impression saya, sepatu ini termasuk dingin. Sepatu ini aliran udaranya bagus banget. Jadi untuk dipakai long run, saya rasa nggak bakal pernah ada masalah panas dengan sepatu ini. Karena memang uppernya yang enak banget, aliran udaranya lancar banget. Kemudian untuk bahan yang dipakainya ini juga lembut, enak, tapi khas racer ya, bukan yang lembut banget gitu, bukan. Cuman tetap nyaman kita pakai. Pada saat kaki saya masuk pertama kali di sepatu ini juga tidak ada permasalahan sama sekali, membentuk kaki saya dengan baik, meskipun dia bentuknya adalah slip on. Sebenarnya saya agak kaget, waduh sepatu racer berkarbon plate tapi slip on, agak jarang ya. Kemudian sudah agak negatif duluan pertama karena aduh kalau slip on kan biasanya kurang apa ya, upper fitnya kurang mantep lah kalau menurut saya. Tapi saya terpatahkan dengan lacing system yang ada di sepatu ini. Lacing systemnya itu kelihatannya standar ya. Seperti biasa di sini tidak ada hal yang spesial di depan, tapi di belakangnya di sini saya nggak tahu sistemnya ini apa. Karena kalau slip-on itu agak susah menggunakan runner's knot. Ada lubang tambahan di sini juga agak pengaruhnya kecil gitu ya. Tapi di sini ada kayak tulisan pull gitu untuk ditarik. Jadi tali sepatunya ini, hole yang terakhir, itu terkonek di dalamnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini terkonek dengan wire. Di sini ada wire-nya, kabelnya gitu, sampai ke belakang sini. Nah, ini juga termasuk salah satu lacing systemnya. Jadi lacing systemnya itu terkoneksi dari depan sini sampai ke belakang sini. Saya nggak tahu nama sistemnya apa ya. Cuman ini pertama kalinya saya melihat
lacing system yang seperti ini. Setelah saya rasakan, ini mah lebih enak daripada runner's knot. Lebih bisa apa ya, bikin kaki kita itu benar-benar stay di tempatnya. Untuk depan sampai tengah sini itu standar dan bekerja dengan baik. Untuk yang lacing system yang tengah ke belakang ini itu luar biasa sih, enak banget. Jadi pada saat saya pakai, kencengin di sini tuh ketarik gitu ya, ini ditarik, itu talinya, wire-nya itu dari depan ke belakang itu semuanya bikin kayak seolah-olah mengikat kaki kita dengan sangat baik. Jadi nggak akan lagi bisa kerasa heel slip di bagian belakangnya. Jadi bener-bener stay di tempatnya. Pada saat kita kebut juga nggak banyak pergerakan, terutama terkait lacing sistemnya. Ini keren banget sih. Pertama kali saya tahu sistem tali sepatu seperti ini dan bekerja dengan sangat baik. Lanjut ke tangnya. Untuk tangnya sendiri dia gazetted ya. Dia gabung dengan uppernya sudah jadi satu. Ya menurut saya sih cukup bekerja dengan baik. Tidak ada permasalahan berarti di pemakaian pertama. Dan dia memang lembut banget. Kaki saya juga dimanja dengan tang sepatu ini. Kemudian untuk kolarnya sendiri juga teman-teman bisa lihat. Di sini ada padding-paddingnya sedikit. Padding-paddingnya cukup bekerja dengan baik dan paddingnya nggak berlebihan ya. Walaupun untuk sepatu racer sebenarnya ini termasuk banyak banget untuk padding di kolar sepatu ini. Karena biasanya kalau di sepatu racer itu minimalis banget ya. Apalagi terkait dengan padding-padding biasanya bahkan hampir nggak ada untuk padding di sepatu racer. Tapi di sepatu ini masih diberikan padding yang cukup mumpuni menurut saya. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri di sini ada struktur tambahan yang memberikan cengkraman lebih, tentu saja tujuannya biar nggak heel slip untuk mendukung lacing sistemnya yang tadi. Jadi kalau lacing sistemnya seperti ini, kemudian ada struktur di belakang sini, tentu saja heel slip kayaknya jauh sih. Di pemakaian pertama saya tidak ada perasaan heel slip sama sekali, jadi tumit saya benar-benar aman, benar-benar stay di tempatnya. Jadi kalau ngebut itu juga nggak ada rasa khawatir sama sekali. Kemudian karena ini adalah slip on, ini ada pull tabnya, jadi makainya pakai pull tabnya begini, kaki kita tinggal masuk di dalamnya gini aja kalau mau pakai ya, tanpa harus tali sepatu terus-menerus. Tapi kalau saya lebih prefer tali sepatunya dibuka dulu sih. Kalau racer pengennya kan ngebut. Nah kalau ngebut itu tali sepatunya harus maksimal lah. Jadi tali sepatunya harus maksimal, jadinya harus tetap buka tali sepatu dulu saya setiap mau menggunakan sepatu ini, kecuali sepatu daily trainer, sepatu lari santai gitu nggak masalah ya, tinggal buka seperti ini aja, tinggal masuk dan pakai deh. Lanjut ke insole-nya. Untuk insole-nya sendiri termasuk unik ya menurut saya, karena ini pertama kali saya punya insole dengan tekstur yang ribet banget ya kayaknya ya. Ada banyak banget teksturnya di sini, mungkin dengan harapan bisa lebih nempelin insole dengan kaki kita ya, biar nggak banyak pergerakan. Cuman sebenarnya saya pribadi tidak merasakan manfaat yang signifikan dengan tekstur yang seperti ini. Tapi yang jelas dia ini empuk banget. Untuk insole-nya memberikan kenyamanan yang signifikan menurut saya, terutama di bagian-bagian seperti ini dan juga di bagian heel-nya. Jadi tumpuan utama kita lari kan biasanya itu ya, dua titik itu, sehingga diberikan padding yang lebih dibandingkan letak insole yang lain. Cukup nyaman menurut saya, bekerja dengan baik di pemakaian pertama. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri One Mix sepertinya menggunakan campuran EVA ya. Namun untuk racikannya itu lebih ke kenyal gitu. Jadi bukan yang sekedar soft tapi yang kenyal. Jadi kayak apa ya? Kayak squeezy lah ya. Jadi kalau dipencet-pencet itu kayak mantulnya cepet ya, dengan harapan jelas untuk responnya biar baik gitu ya. Untuk energi returnnya biar kerasa lebih maksimal karena ini sepatu racer. Kemudian setelah saya ukur manual untuk midsole-nya sendiri dengan durometer itu ada di angka 30-an ke atas, itu menandakan standar. Nggak bisa dibilang keras, nggak bisa dibilang soft banget juga. Tapi kalau megang gitu ya, megang langsung, tapi ini empuk banget termasuk menurut saya. Dan kalau saya coba juga, wah sepatu ini termasuk soft padahal di angka 30-an gitu ya midsole-nya. Mungkin karena tingginya midsole-nya sehingga menjadikan dia untuk softnya tetap terasa. Dan feel right-nya itu memang ya bisa dibilang sepatu yang nyaman gitu ya, bukan sepatu yang keras sama sekali. Jadi untuk long run jelas kenyamanan nggak usah dipertanyakan. Dan jangan lupa untuk sepatu ini sudah ada carbon plate-nya. Carbon plate-nya diintipin di bawah sini. Dan carbon plate-nya itu karakternya
saya belum pernah mendapatkan sepatu dengan karakter carbon plate seperti ini. Karakternya carbon plate itu macam-macam ya. Ada yang keras, ada yang instan, itu biasanya keras. Ada yang lembut banget, itu biasanya energy return-nya juga lebih lambat. Kemudian ada yang tengah-tengah. Dan ini menurut saya tengah-tengah. Jadi dia itu nggak yang keras banget, nggak yang rigid banget carbon plate-nya. Tentu saja nggak terlalu instan. Tapi nggak yang super bendy, yang apa ya, nggak terlalu soft gitu untuk carbon plate-nya. Karena kalau terlalu soft itu dia akan, ini carbon plate katakan ya, di load, kemudian kembalinya itu juga pelan gitu ya. Tapi kalau ini tuh tengah-tengah. Jadi pada saat kita press itu kerasa banget carbon plate-nya nekuk kayak mekar gitu. Kemudian baliknya itu kerasa banget dan itu kencang baliknya. Dan ini carbon plate menurut saya energy return-nya terbesar yang pernah saya cobain. Saya udah nyobain berbagai merek sepatu lari yang berkarbon plate, tapi untuk energy return yang paling besar yang pernah saya rasakan, seingat saya ya, adalah One Mix Light Armor. Ini energy return-nya gede banget. Energy return-nya itu kayak bener-bener kerasa banget dorongan pada saat kita berlari. Pada saat kita berlari itu bener-bener kayak ada yang dorong kaki kita, itu jadinya agak susah ngatur pace ya, karena emang kenceng banget. Jadi lari kita itu jadi kerasa banget kencengnya. Tapi saya nggak tahu kenapa feel ride-nya memang kenceng, cuman liar banget. Maksudnya liar seperti apa? Ya ini memang sepatu paling liar yang pernah saya coba sih. Maksudnya liar tuh seperti ini. Jadi pada saat kita berlari itu tentu saja kita pengennya kan ya biar punya dorongan untuk berlari gitu ya. Lari kita biar kenceng. Tapi dorongannya ke depan tentu saja. Ke depan atau ke atas. Itu adalah keinginan kita untuk berlari. Cuman carbon plate-nya ini liar karena menurut saya lebih susah diarahkan daripada sepatu lari yang lain. Jadi kayak feel yang saya rasakan ya pada saat berlari di atas sepatu ini itu kayak energy return-nya tuh kemana-mana gitu. Jadi kadang kita juga tidak seimbang. Terutama di rute-rute yang aspalnya nggak rata. Ini akan sedikit berbahaya bagi teman-teman yang tidak terbiasa karena sekalinya pakai sepatu ini kayak pantulannya luar biasa. Jadi harus hati-hati, harus memperkirakan rute yang aman-aman aja kalau bisa. Tapi kalau memang sudah bisa mengendalikan, sudah bisa mengontrol energy return yang didapat dari sepatu ini, wah enak banget. Saya rasa sampai saat ini saya masih tercengang ya dengan energy return yang diberikan oleh One Mix Light Armor ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya, rubbernya itu berwarna transparan. Rubbernya ini ya, ini sudah ada rubbernya semua, tapi memang transparan, jadinya dikasih tulisan-tulisan itu bisa banget. Di belakang sini ada tulisan One Mix, kemudian desain-desainnya. Dan di pemakaian pertama bekerja dengan baik. Nggak terlalu tebel-tebel banget, jelas karena dia memang sepatu racer, jangan dikasih tebel-tebel dong. Kalau dikasih tebel nanti bakal berat ya. Ini aja udah 260-an gram, jadi kalau ditebelin lagi jelas akan lebih berat. Kemudian untuk yang di belakang, yang di bawah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada kayak air pocket-nya Nike ya. Meskipun sebenarnya saya nggak tahu ini nama fiturnya apa, tapi dia bisa dipencet-pencet gitu dan ada gelembung udara di dalamnya. Saya pribadi tidak bisa merasakan secara signifikan apa perannya, tapi yang saya rasakan dengan adanya air pocket-nya ini, kantong udara di sini, itu pada saat saya berlari, kemudian loading strike ke tanah gitu ya, itu kayak untuk bagian air pocket-nya ini dia mengerem biar sepatu kan seperti ini kemudian ngelut ya. Maksudnya pasti kan ditekan untuk midsole-nya. Jadi kayak ditekan gitu. Tapi batas tekanannya itu direm sama yang namanya air pocket-nya ini. Itu yang saya rasakan. Jadi lebih mantap buat energy return-nya. Energy return-nya dorongannya akan lebih gede. Itu mungkin salah satu yang bisa yang bisa mendorong energy return dari carbon plate tadi kerasa banget luar biasa gedenya. Mungkin salah satunya dengan rem yang ada di sepatu ini. Cuman saya pribadi nggak tahu sebenarnya ini fiturnya apa dan kegunaannya apa. Cuman itu yang saya rasakan saat berlari pertama menggunakan sepatu ini dengan fitur air pocket-nya ini. Untuk sizingnya sendiri terus size saya 42 dan di sepatu ini juga saya pakai 42. Cuman dia base-nya terutama yang depan ini lebar banget. Jadi bisa dibilang roomy lah ya.
untuk kaki lebar cocok banget, nggak mungkin bakal kesempitan di sepatu ini. Atau bahkan mungkin kalau ada downsize setengah ukuran juga mungkin saya akan lebih sarankan gitu ya. Jadi teman-teman bisa prediksi kalau teman-teman kakinya kecil banget, narrow banget, lebih baik downsize sih. Jadi kalau kaki lebar aman banget menggunakan sepatu ini. Light Armor ini untuk siapa? Menurut saya untuk racer jelas karena sudah ada carbon plate-nya dan energy return-nya enak banget. Dipakai kenceng ini jelas bisa banget. Kemudian untuk daily trainer masuk, tapi terutama daily trainer untuk racer ya. Jadi racing daily trainer lah ya, yang tujuannya untuk ya racer gitu. Tujuannya untuk race day gitu. Kalau untuk latihan sehari-hari aja menurut saya nggak terlalu cocok karena memang kurang stabil dan juga ada carbon plate-nya. Kalau untuk latihan sehari-hari ya ngapain harus carbon plate gitu kan. Kemudian kalau yang penasaran sama barangnya, harganya, belinya di mana, caranya gimana, ya langsung kepoin aja ke Instagramnya One Mix Official, tanya-tanya aja ke adminnya. Mungkin itu saja pendapat saya tentang first run impression One Mix Light Armor ini. Teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.